Halo, selamat berjumpa teman-teman kelas retorika yang terkasih. Hari ini kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Kitab Suci Perjanjian Lama KPM hari Kamis tanggal 5 November 2020. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita dari 2 minggu yang lalu, karena minggu yang lalu kita kebetulan tanggal merah, tidak ada KPM, maka kita melanjutkan materi 2 minggu yang lalu. Kita kemarin sampai di sini ya, di zaman periode pembuangan. Tetapi sebelum kita lanjut ke materi, sejenak kita akan melihat beberapa pertanyaan dan menjawabnya dari ketiga teman kalian di KPM 2 minggu yang lalu, Oktober ini. Ada 3 pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama dari Marcelino Pratama. Pertanyaannya, kenapa orang lapisan atas, bangsawan, pejabat tinggi militer yang memiliki pengaruh besar itu dibuang? Kenapa tidak dibunuh saja? Jika dibuang kan masih ada kemungkinan mereka kembali dan membangun kekuatan untuk melakukan pemberontakan. Teman-teman, dari pertanyaan ini mungkin beberapa teman setuju, dan mungkin saya juga sebagai Raja Babel pada waktu itu, kenapa tidak dibunuh saja seperti itu ya. Tetapi dalam dunia peperangan itu ada etika perang, ada hukum yang mengaturnya. Teman-teman pasti masih ingat perang sebesar perang dunia pertama, perang dunia kedua, itu pun juga ada etika dalam berperang. Etika perang itu sudah ada sejak zaman dahulu kala hingga sampai sekarang ini. Salah satu etika perang yang saya ketahui seperti ini. Orang tidak boleh membunuh dalam hal perang ini ya. Orang tidak boleh membunuh tentara yang tidak bersenjata. Tidak bersenjata, orang yang tidak bersenjata itu dilarang dibunuh dalam etika perang. Siapa saja lagi yang tidak boleh dibunuh dalam perang loh ini perang tapi tidak boleh dibunuh. Yang kedua adalah ibu-ibu. Yang ketiga adalah anak-anak. Ibu-ibu, anak-anak ya, ibu-ibu tentu yang tidak ikut berperang tentunya ya. Lalu juga anak-anak, itu dilarang dibunuh dalam etika perang. Lalu juga jurnalis atau wartawan yang meliput situasi yang terjadi dalam peperangan itu juga tidak dibunuh. Dan kalau ada dalam peperangan itu kejadian membunuh yang saya sebutkan tadi, orang yang tidak bersenjata, ibu-ibu, anak-anak atau jurnalis, itu akan dikecam oleh bangsa lain, banyak bangsa seperti itu. Jadi jangan bayangkan kita seperti Nazi, seperti Hitler ya. Dengan Nazinya, dengan kamp konsentrasinya itu yang membinasakan orang-orang yang tidak berdaya. Etika perang tidak membenarkan itu. Maka itulah yang terjadi. Dan ini saya jawab ya, saya yakin bahwa etika perang itu sudah ada sejak zaman dulu kala. Sehingga itu juga harus diindahkan oleh bangsa Babel yang pada waktu itu sudah menaklukkan Israel. Dan ketika Israel sudah tidak berdaya, artinya mereka sudah menyerah. Sudah tidak punya kekuatan apa-apa untuk melawan, ya tidak ada alasan untuk membunuh. Cukup orang ini dibuang, diasingkan, selesai. Walaupun nanti apakah mereka memberontak atau dalam kenyataannya juga tidak memberontak mereka dalam kenyataannya ya. Ini kan kita flashback seperti itu. Jadi jangan kita pikir wah kenapa tidak dibunuh saja, cukup dibuang, selesai. Yesus hari ini ya teman-teman, hari ini ya, karena video ini saya buat hari Rabu ini, juga bersabda, salah satu sabda atau perumpamaannya adalah etika tentang perang. Raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak dahulu mempertimbangkan apakah 10.000 bisa melawan 20.000? Kalau 10.000 tidak bisa melawan 20.000, raja yang bijak dia akan bertanya, sudahlah, saya tidak mau berperang. Dia menanyakan syarat-syarat perdamaian. Kita berdamai saja. Nah, kalau kita berdamai lalu menanyakan syarat-syarat perdamaian, kami ini mau diapakan terserah. Tetapi pasti tidak akan dibunuh. Maka raja yang bijak untuk menyelamatkan bangsanya, ya tidak akan berperang 10.000 melawan 20.000, gitu, 1.000 melawan 20.000, karena jelas kalah. Kecuali film 300 ya, 300 itu kita nggak tahu. Nah seperti itu ya teman-teman ya.
Nah, kalau dia sudah tidak berdaya, sudah menanyakan syarat-syarat perdamaian, artinya dia sudah takluk, tidak berdaya, ya sudah. Diperbudak saja atau dibuang saja. Seperti itu, teman-teman ya. Ini tentang etika perang. Lalu yang kedua, itu dari Vincentius Ferreri Pascal ya. Mengapa bangsa Israel harus hidup di tanah pembuangan dan dijajah bangsa-bangsa lain? Sebenarnya pertanyaan ini sudah seharusnya tidak perlu ditanyakan, tetapi akan tetap saya jawab. Karena di materi-materi kemarin atau 2 minggu yang lalu sebenarnya sudah saya singgung kenapa Israel dibuang. Dari pandangan politik jelas kenapa Israel dibuang, karena untuk menaklukkan suatu bangsa agar dia tidak memberontak, agar dia benar-benar takluk, benar-benar wilayahnya bisa dikuasai. Caranya ya mereka dibuang. Itu dari sisi politik. Dari sisi religius, karena bangsa Israel itu sebenarnya politik dan religius tidak terpisahkan, karena mereka sangat religius. Ya mereka kenapa dibuang? Karena mereka berdosa. 3 raja terakhir, Raja Yehuda, Yoyakim, Yoyakin, Zedekia, itu adalah raja-raja yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan dari awal nabi-nabi sudah menubuatkan, kalau kamu tidak berdoa, kalau kamu tidak bertobat, maka kamu akan binasa. Kan begitu, karena kamu nanti akan dihukum oleh Allah, dan mereka tidak mengindahkan seperti itu. Karena saking banyaknya dosa yang dibuat oleh Israel yang pada waktu itu diwakili oleh raja mereka yang memang tidak berkenan di hadapan Allah, ya konsekuensi mereka adalah dibuang. Dibuang itu bukan berarti akhir dari segala karya keselamatan, tidak. Kenapa? Karena dibuang itu hanya bentuk hukuman, karena mereka berdosa, mereka mengkhianati perjanjian dengan Allah. Seperti itu ya, Vincentius Ferreri Pascal ya, jawabannya. Karena Israel berdosa, itu singkatnya. Maka mereka dibuang. Lalu yang ketiga, pertanyaan dari Paulus Tegar Setiadi. Apakah Raja Yoyakin, ini Yoyakin ya, maksudnya ya, bukan Yoyakim ya, tapi Yoyakin ya, walaupun tulisannya Yoyakih. Apakah Raja Yoyakin membela kebebasan bangsa Yehuda? Seperti yang saya katakan tadi, 3 raja Yehuda terakhir itu adalah raja yang tidak berkenan di hadapan Allah. Boro-boro mereka mau membela kebebasan bangsa Yehuda, mereka mempertanggungjawabkan hidup mereka saja sudah tidak layak, seperti itulah. Ya karena mereka benar-benar berdosa. Kemungkinan besar mereka menyesali akan perbuatannya ketika mereka dibuang. Kemungkinan besar ya, saya katakan seperti ini. Kemungkinan besar mereka ada penyesalan ini. Ya, bahwa mereka menyesal, bahwa mereka ingin kembali ke Yehuda, kemungkinan besar iya. Tetapi yang jelas bahwa 3 raja ini tidak berkenan di hadapan Allah, maka 3 raja ini ya yang mewakili, kita katakan, bangsa Israel, seluruh bangsa Israel mendapat hukuman dari Allah dengan dibuang di Babel. Seperti itu ya jawaban saya. Mungkin tidak tepat menjawab karena membela kebebasan bangsa Yehuda gimana kita katakan ya. Mereka yang jelas tidak layak di hadapan Tuhan, raja yang tidak pantas, begitulah. Gimana mau membela kebebasan bangsa Yehuda? Nanti yang membela kebebasan bangsa Yehuda itu adalah seperti Ezra, Nehemia, kan begitu kan? Orang-orang yang dipercaya oleh Allah. Lalu nabi-nabi seperti Yeskiel, Yeremia, Yesaya, seperti itu adalah orang-orang yang kita katakan dipercaya oleh Allah untuk membela kebebasan bangsa Yehuda. Jadi lebih tepatnya adalah nabi-nabi dan seperti Ezra dan Nehemia, itulah yang lebih tepat orang yang bisa dikatakan membela kebebasan bangsa Yehuda. Begitu ya jawaban saya ya teman-teman ya. Kalau tidak jelas, silakan nanti bertanya ulang dengan apa yang saya jelaskan. Begitu ya. Sekarang kita mau lanjut ke materi perkuliahan 2 minggu yang lalu. Kita sampai di sini. Ya, kita flashback sebentar ya.
Kemarin kita sampai periode zaman pembuangan, kita melihat situasi di Yehuda setelah peperangan itu terjadi. Lalu situasi di Babel, mereka dibuang. Dengan pembuangan artinya mereka untuk melumpuhkan suatu bangsa itu dibuang, cukup dibuang sehingga tidak dapat memberontak. Dari sini jelas ya, menjawab pertanyaan tadi ya. Lalu ada situasi identitas yang hilang. Sekarang kita masuk ke refleksi atas kehancuran. Ada 3 refleksi dan reaksinya. Refleksi yang pertama dan reaksi yang pertama adalah seperti ini. Peristiwa penghancuran Yehuda atau Yerusalem atau Israel itu artinya bahwa dewa-dewi kekafiran unggul atas Yahweh. Dan kehancuran itu adalah hukuman yang disebabkan oleh dewa-dewi. Jadi ada pandangan bahwa dulu yang menghancurkan Yerusalem itu adalah dewa-dewi kekafiran. Mereka lebih unggul daripada Yahweh, atau artinya Yahweh kalah, dewa-dewi yang unggul. Maka reaksinya dengan refleksi ini, banyak orang cenderung kembali kepada penyembahan dewa-dewi. Oh, berarti Yahweh lemah. Berarti Allah Israel itu lemah. Karena Allah Israel Yahweh itu lemah, maka ya kita mencari Allah yang lebih kuat. Siapa Allah yang lebih kuat? Ya dewa-dewi. Itu refleksi yang pertama. Refleksi yang kedua ini kurang lebih sama, senada. Bahwa dalam pandangan dunia Timur Tengah kuno, itu ada yang namanya perang dunia bawah, manusia melawan manusia, dan perang dunia atas, dewa-dewi melawan Yahweh melawan Allah lain, dan seperti itu. Maka kalau misalnya Mesir melawan Israel, berarti dewa-dewi Mesir melawan Allah Israel. Kalau Israel berperang melawan Babel, berarti Allah Israel berarti melawan dewa-dewinya orang Babel. Lalu tinggal siapa yang kalah, siapa yang menang. Kalau misalnya Israel kalah, berarti Yahweh kalah. Kalau Israel menang, berarti Yahweh menang. Seperti itu. Itu pandangan umum di Timur Tengah kuno. Nah, berdasarkan pandangan ini, orang-orang ya banyak yang mengikuti dewa-dewi seperti yang reaksi yang pertama tadi, karena memang dewa-dewi pada waktu itu unggul. Karena apa? Karena Israel kalah. Akhirnya banyak yang murtad. Seperti itu ya. Ini dua pandangan ini saling melengkapi. Nah, sebenarnya pandangan yang benar itu adalah pandangan yang ketiga ini. Para kaum cendekiawan pada waktu itu mengartikan bahwa peristiwa kehancuran itu sebagai berakhirnya dialog antara Yahweh dan bangsa Israel. Artinya ada hal yang putus, ada sesuatu yang putus, yakni hubungannya antara Yahweh dan Israel. Sebenarnya tidak putus-tus-tus, tetapi ada kerenggangan. Kenapa? Karena dosa-dosa yang saya sebutkan tadi, ketidaksetiaan Israel melahirkan kutuk perjanjian. Kutuk perjanjian itu ya penolakan definitif dari bangsa Israel atas kesetiaan mereka terhadap Allah, sehingga mereka harus menanggungnya. Karena sekali lagi Israel itu tidak setia pada saat itu. Seperti yang saya sebutkan tadi dalam jawaban, bahwa 3 raja terakhir kerajaan Yehuda itu mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Mereka 3 raja yang berdosa, istilahnya seperti itu. Orang yang tidak setia. Ada nabi, mereka menghiraukan atau tidak mendengarkan pewartaan nabi atau nubuatan nabi. Sebenarnya nubuatan nabi itu adalah kata-kata dari Allah. Dihiraukan begitu saja sehingga ya oke. Tetapi atas refleksi ini bahwa mereka sadar bahwa ketidaksetiaan Israel itu melahirkan hukuman, yakni pembuangan, reaksi mereka menangis, mengeluh, dan menyesal. Maka ada ratapan, ada syair-syair sedih, ada mazmur, ada amsal yang menyiratkan situasi yang kesedihan atau penyesalan yang dalam yang dialami oleh Israel ketika mereka ada di pembuangan. Dan inilah yang harus mereka alami sesungguhnya. Seperti ini. Nanti akan dijelaskan berikutnya. Lalu, kehancuran atau pembuangan itu bukan akhir segala-galanya. Kehancuran bukan berarti punah. Kenapa? Meskipun mereka dibuang, mereka hancur di kerajaan Yehuda ini dan harus dibuang di tanah pembuangan. Toh Allah itu tetap setia dengan mengirimkan nabinya.
yakni Yeremia dan Yehezkiel. Nanti ada Deutero Yesaya. Apa seruan Yeremia dan Yehezkiel? Yang pertama, nabi-nabi ini membuka mata orang Yehuda atas kenyataan ketidaksetiaan mereka yang begitu lama kepada Yahweh. Jadi karena memang ketidaksetiaan mereka, maka melahirkan hukuman. Dari pewartaan ini loh bukti kalau kamu tidak setia kepada Yahweh. Bukti kalau kamu melanggar perintah Allah. Maka efeknya adalah hukuman, pembuangan. Lalu yang kedua, Yahweh tidak dikalahkan oleh dewa-dewi. Jadi pandangan Timur Tengah kuno tadi dipatahkan oleh pewartaan Nabi Yeremia dan Yehezkiel. Yahweh tidak akan pernah kalah. Yahweh Maha Kuasa. Dia unggul dalam segala-galanya. Tetapi Yahweh menggunakan penguasa Babel untuk pelaksana hukumannya. Dia memakai bangsa asing, bangsa kafir, bahkan untuk sebutan orang-orang Babel, untuk menghukum bangsa terpilih, bangsa Israel. Maka dibuatlah bangsa Israel kalah. Dibuatlah bangsa Babel yang menang. Agar Israel sadar akan kesalahannya. Kalau mereka tetap menang, sementara mereka berdosa, ya berarti tidak akan pernah ada efek jera oleh orang-orang Israel apa yang dilakukannya. Lalu yang ketiga, seruan Yeremia dan Yehezkiel ini, bahwa dialog Yahweh dengan umatnya ini belum berakhir, belum terputus. Kenapa? Karena sesudah periode hukuman akan tiba periode pengampunan dan penyelamatan. Begitu ya. Lalu alasan bahwa kehancuran bukan berarti punah atau bukan segala-galanya. Yang kedua, Kenisah mempunyai kedudukan penting bagi orang buangan, tetapi mereka menghayati agamanya tanpa kenisah maupun ibadat resmi, supaya ada kerinduan di dalam hati Israel untuk kembali lagi, bahwa sekarang ini saya kehilangan pusat peribadatan, saya kehilangan, artinya dalam arti tertentu kita jauh sekali dengan Allah, merasa jauh dengan Allah, walaupun Allah tetap hadir dalam kehidupan mereka, tetapi dengan pembuangan itu mereka merasa terpisah. Ada sekat yang dalam, sekat yang lebar yang menutupi atau membatasi mereka, hubungan mereka dengan Allah, sehingga ada kerinduan orang-orang yang dibuang ini untuk kembali lagi nanti ke Yerusalem, tempat kenisah mereka. Lalu yang ketiga, muncul nabi yang sudah saya singgung tadi, yakni nabi yang tidak dikenal dengan, dan pewartaannya kemudian disatukan dengan kitab Yesaya bab 40-45 yang namanya Deutero Yesaya atau Yesaya kedua. Dialah yang menubuatkan akhir periode hukuman dan mulainya periode keselamatan yang sudah diambang pintu, supaya orang-orang Israel itu tidak putus harapan. Mereka menangis oke, mereka menyesal oke, mereka membuat syair-syair sedih oke, tetapi Nabi Deutero Yesaya inilah yang memberikan mereka semangat tenang. Meskipun kalian sekarang ini menderita, dibuang di tanah pembuangan, kalian akan suatu saat akan tetap bisa kembali ke Yerusalem di periode yang baru. Dan tekanannya dari pewartaan Deutero Yesaya ini ada dua. Yahweh pencipta, artinya Yahweh yang dulu menciptakan semesta alam akan menciptakan suatu era baru. Lalu Yahweh Tuhan atas sejarah, Yahweh sampai kini tetap mengatur sejarah sedemikian rupa. Seperti dulu ada kesamaan antara ramalan dan kenyataan yang menyusul. Artinya mereka disadarkan bahwa Yahweh mereka itulah Yahweh Allah yang menciptakan segala-galanya. Artinya kalau Allah yang menciptakan segala-galanya, menciptakan semesta alam yang sudah ada sejak dahulu kala, artinya Yahweh ini tidak akan pernah kalah dengan siapapun. Dan Yahweh yang baru, Yahweh yang sama itu juga yang akan menciptakan suatu era baru akan nasib mereka kemudian setelah mereka kembali dari tanah pembuangan. Begitu ya. Saya kira sampai di sini teman-teman ya. Materi perkuliahan kita hari ini mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan
diperdalam atas materi kita hari ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Seperti biasa nanti di sela-sela materi pembelajaran ini ada teman kita yang akan mempresentasikan, 2 teman yang akan mempresentasikan makalahnya, lanjutan presentasi yang sudah-sudah. Begitu ya teman-teman ya. Saya kira sampai di sini, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan sampai jumpa minggu depan. Oke?